Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi amin. Ta'rifun niyah, definisi niat, al-qasdu wa huwa i'tiqadul qalbi fi'la syai'in wa azmuhu alaihi, yaitu keyakinan hati untuk melakukan sesuatu dan kemantapan hati alaihi, yaitu fi'la syai'in, melakukan sesuatu. Jadi niat itu merupakan kemantapan atau keyakinan hati melaksanakan satu hal min ghairi taraddudin, dengan tanpa ada keraguan sedikit pun. Wal muraddu biha huna, adapun yang dimaksud dengan niat di sini qasdus shaumi adalah bermaksud untuk berpuasa. Fama khatara biqalbihi fil laili anna ghadan min ramadhana wa annahu shaimun fihi faqad nawa. Maka ketika orang terlintas di hati orang tersebut pada malam harinya bahwa besok dia akan berpuasa pada bulan Ramadan, faqad nawa, maka dia sudah dinamai berniat, sudah sah niatnya. Halin niyatu syartun am ruknun, apakah niat itu merupakan syarat atau rukun? Ittafaqal fuqaha ala anna niyata matlubatun fi kulli anwa'is siyam. Menurut kesepakatan para ulama fikih, niat itu dituntut atau dibutuhkan pada setiap jenis puasa. Fardhan kana, tatawuan, baik puasa fardu atau puasa sunnah, imma ala sabili syartiyah atau rukniyah, baik atas jalan bahwa niat itu termasuk bagian dari syarat atau termasuk bagian dari rukun puasa. Ilman, seraya perlu diketahui bi anna syarta, bahwa yang dimaksud dengan syarat, niat sebagai syarat, yang disebut dengan syarat itu apa? Makana, sesuatu yang ada kharija mahiyatin au haqiqati syai', sesuatu yang ada di luar esensi atau di luar hakikat sesuatu, itu namanya syarat. Wa ruknu indal Hanafiyah, adapun rukun menurut Imam madhab Hanafiyah, maka najus'an minal mahiyah, itu sesuatu yang ada atau yang merupakan bagian dari sesuatu itu. Itu bedanya syarat dengan rukun itu. Kalau syarat itu di luar pekerjaan, kalau rukun itu merupakan bagian dari pekerjaan tersebut. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Wa qauluhu aidan, sabda Nabi yang lain, man lam yujmi'is siyama, barang siapa yang tidak berniat berpuasa, yujmi ya, bermakna berniat berpuasa, qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Wa naisyata marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis marfu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyiti siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu, maka barang siapa yang tidak menginapkan atau tidak mendiamkan ya niatnya, niat puasa pada malam hari qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, maka tiada puasa baginya, tidak sah puasanya. Wali anna sauma ibadatun mahdhatun, karena puasa itu merupakan ibadah mahdhah. Faftaqara ila niyati kasolah, maka yang membutuhkan niat seperti ibadah salat. Wa tabara al-hanafiyatu wal hanabilatu wa kadza al-malikiyatu ala rajih syartan, menurut ya, menghitung-hitung ya, berpendapat akan niat madhab Hanafiyah, madhab Hambali, juga demikian madhab Maliki, berdasarkan pendapat yang kuat bahwa niat itu merupakan syarat bukan rukun. Lianna sauma ramadhana wa ghairihi ibadatun, karena puasa Ramadan dan selain Ramadan itu merupakan ibadah. Wal ibadatu, adapun ibadah itu apa definisi ibadah? Ismun li fi'lin ya'tihil abdu bi ikhtiyari khalisan lillahi ta'ala,
yaitu suatu perbuatan, suatu nama atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba karena ikhtiarnya, karena pilihannya, karena usahanya murni demi Allah Subhanahu wa taala bi amrihi untuk melaksanakan perintah Allah. Wal ikhtiyar wal ikhlas la yatahaqqaqani bidunni. Adapun ikhtiar, usaha dan keikhlasan itu tidak akan terjadi tanpa adanya niat. Fala yasihu, maka tidak sah ada usumi illa biniyah, maka tidak sah melaksanakan puasa kecuali dengan niat. Tamyizan lil ibadat anil adah, sebagai pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Wahia inda Syafi'iyah, dan niat menurut pendapat mazhab Syafi'i ruknun adalah rukun puasa, kal imsak anil muftirati, seperti menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wa mahallun niyati, adapun tempatnya niat itu al-qalbu, di hati, wala takfi bil lisani qat'an, maka tidak cukup melafalkan niat dengan lisan saja. Wala yustaratu at-talaffudzu biha qat'an, maka tidak disyaratkan melafalkan biha dengan niat qat'an sama sekali secara pasti. Jadi enggak disyaratkan melafalkan niat. Itu menurut pendapatnya siapa ini? Lakin akan tetapi yusanu indal jumhur, menurut jumhur ulama ghairil malikiyah, selain madhab maliki, at-talaffudzu biha, disunahkan melafalkan sunnah, melafalkan niat puasa. Wal aula indal malikiyah, ini menurut pendapatnya penulis kitab ini, yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya, yang paling utama adalah indal malikiyah, menurut pendapatnya malikiyah, itu tarkut talaffuz, meninggalkan pelafalan niat puasa, seperti nawaitu shauma ghadin anadai fardhi syahri ramadhana hadis sanatah lillahi ta'ala. Ini ya, jadi menurut Imam Maliki itu nggak disyaratkan, nggak perlu sama sekali, nggak perlu. Saya mau jumhur ulama justru disunahkan, dan penulis kitab ini kayaknya cenderung kepada pendapatnya mazhab Malikiyah yang mengatakan tidak perlu melafalkan niat. Oke. Surutun niyah, wallahu alam. Kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.